Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Matan Imam Abi Syuja, dan yang terakhir yang kita bahas adalah tentang syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum orang melakukan sholat. Yang pertama kemarin kita bahas adalah taharatul a'dha minal hadath wan najas. Badan kita itu bersih dari hadath dan najis. Kemudian kita sudah bahas ini ya kemarin. Yang kedua adalah satru al-aurah bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat di sini ada beberapa pembahasan ya. Menutup aurat wajib ketika kita ingin melakukan sholat. Artinya ketika aurat kita terbuka maka batal sholatnya ya, wajib. Ketika aurat kita itu terbuka maka batal sholatnya. Dalil adalah perkataan Allah dalam Al-Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian kalian ketika kalian ingin pergi ke masjid. Pakaian apa maksudnya? Apakah pakaian-pakaian saja? Pakaian yang menutup aurat ya, pakaian yang menutup aurat. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga, la yaqbalu sholatu imra'atin, tidak Allah terima sholat seorang perempuan illa bi khimarin, kecuali dia menggunakan kerudungnya ya, menggunakan kerudungnya. Artinya aurat dia itu wajib untuk ditutup ya. Kemudian ada pembahasan tentang menutup aurat ya. Bagaimana ketika orang itu menggunakan pakaian yang dia gunakan untuk menutup aurat, tapi pakaiannya itu ada unsur haram. Paham enggak? Ada unsur haramnya di situ. Macam mana contohnya? Contoh yang pertama, menggunakan kain harir, kain sutra yang asli ya, bukan merek sutra, sutra yang asli yang dari ulat itu ya. Nah, itu kain tidak boleh digunakan untuk laki-laki, tapi boleh digunakan untuk perempuan ya. Bagaimana kalau laki-laki menggunakan kain itu untuk sholat? Sah tidak sholat dia? Sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Boleh ya? Pacakkan orang itu berdosa sambil melakukan ibadah? Ya bisa lah ya. Sambil melakukan ibadah dia pun berdosa di keadaan yang sama. Salah satu contohnya apa ya? Ketika haji misalkan, banyak ada orang melakukan dosa ketika haji, banyak. Ya. Di satu sisi dia sedang beribadah,
di satu sisi dia berdosa. Tapi dosa-dosanya itu bukan berarti membatalkan haji dia. Paham ya? Tapi bisa jadi hajinya itu tidak bernilai di hadapan Allah. Kewajiban dia gugur tapi nilainya ada deh. Gitu loh. Ya. Jadi salah satunya adalah pakaian dari sutra. Maka laki-laki tidak boleh menggunakan sutra. Ya. Kelak tengok mana kain sutra itu di internet macam mana, kita ada contohnya. Bukan mereknya ya, tapi kain sutra betul yang tidak boleh digunakan untuk laki-laki. Perempuan boleh. Ya, kalau untuk perempuan boleh. Ngapain macam itu? Tidak usah ditanya. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan ditanya yang seperti itu. Terus contoh yang lain, ada unsur yang haram di pakaian kita itu. Apa contohnya? Contoh gambar. Ya, gambar. Gambar-gambar yang memiliki unsur-unsur agama lain misalkan. Itu dia. Ya. Ya. Itu dia salah satu contohnya. Bahkan anak sendiri ya. Ku pernah ngajar di masjid. Memang beri ini orang tua ya tidak tahu apa lah. Dia pakai kerudung agak buram-buram. Pas ku teliti kerudung ini, makin dekat. Ternyata kerudung ini kumpulan gambar perempuan yang pakai baju ketat. Kerudung itu. Dari jauh memang tidak ketengok. Tapi dari dekat kumpulan perempuan istilah pakai baju ketat, artis pakai baju ketat, dibuat kerudung. Gitu loh. Ya. Macam mana misalkan kawan di belakang nengok dia pakai kerudung itu misalkan. Ini dia. Ada pakaian-pakaian yang makruh untuk dipakai. Ada pakaian-pakaian yang haram untuk dipakai. Haram tadi adalah ketika dia menggunakan pakaian yang gambar-gambar yang dilarang. Dilarang ya. Salah satu contoh gambar yang dilarang itu gambar makhluk hidup. Itu lebih baik jangan dipakai. Tengkorak belakang. Tengkorak, gambar bajak laut. Misalnya. Ini dia. Ya. Tapi kita yang belajar jangan pakai itu. Paham ya? Tapi kalau kita nengok ada orang masuk masjid dengan gambar itu, kita husnuzon. Mungkin baru kali ini lah dia mayang. Paham enggak saudaraku? Beda boleh. Kita menghukumi diri sendiri, mengamalkan untuk diri sendiri, usahakan jangan dipakai. Tapi kalau kita bermuamalah nengok kawan ini pakai baju ini, mungkin baru kali inilah dia belum belajar mayang. Karena pengennya pakai baju ini. Atau mungkin tidak tahu dia ini hukumnya. Dan banyak yang macam itu. Gitu loh ya. Nah, apa hukumnya ketika kita menggunakan pakaian-pakaian ini untuk sholat? Hukumnya sah. Sholat dah. Ya, sholatnya tetap sah. Ya. Tapi dia berdosa. Kalau dosa bayang, double kuadrat dosa. Ya, ini fungsi kita belajar fikih itu di sini, gitu loh. Kadang ada orang itu dia dalam suatu keadaan sholatnya yang dipotong itu salah juga, gitu loh. Ya, itu lihat baju-baju kita yang kita gunakan tuh kita tengoklah. Ya, tapi kalau misalkan list-list yang sekarang, ya, apa istilahnya bordir-bordir yang sekarang, insya Allah tidak mengganggu di dalam sholat. Ya, insya Allah tidak ada mengganggu di dalam sholat. Jangan kelak nengok bordir kawan harus polos. Ini boleh. Ya, ini yang lanu gile ngegas. Ya, bordir-bordir yang sekarang insya Allah tidak ada masalah. Cuman kalau dia sudah masuk ke gambar makhluk hidup, lebih baik ditinggalkan. Ya, karena ini mendekati derajat haram. Ya, mendekati derajat haram. Mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah pernah menyebutkan Allah melaknat al-musawwirun. Allah melaknat orang-orang yang membuat gambar-gambar itu. Ya. Dalil yang kedua, Rasulullah pernah dikasih apa namanya? Apa ini? Ini nih, apa namanya? Syal, sorban.
Ya. Yang kadang-kadang digunakan macam kita ini, digunakan untuk sujud. Tapi di dalam syal itu ada gambar. Rasulullah kembalikan, dipulang. Ya, bukan berarti Rasulullah nggak nerima. Apa yang kata Rasulullah? Gambar ini menggangguku di dalam sholatku. Gitu. Coba baik kita sholat di belakang orang pakai baju bal, Ronaldo, pasti maco, Ronaldo. Benar kan? Pasti. Ya. Jadi mengganggu seseorang ketika sholat, maka lebih baik jangan digunakan baju-baju yang seperti itu, ya. Tapi hukum sholatnya apa yang tadi kataku? Hukum sholatnya sah, ya, dan dia berdosa. Apa itu? Ya. Memang ada yang macam itu, ya. Apa nengok ke arah sini atau ke depan, ya. Memang kalau dalam kita mazhab Imam Syafi'i melihat ke arah ini nih, ke arah tempat sujud. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i melihat ke tempat sujud, tapi dalam mazhab Imam Malik melihat ke arah kiblat. Ke arah kiblat itu ke depan. Dalilnya adalah Imam Bukhari pernah meriwayatkan ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini aku melihat ini ra'aitu." Apa namanya? Janggut Rasulullah itu bergerak. Berarti Rasulullah itu maco. Benar enggak? Maco Rasulullah itu. Apa yang engkau baca dalam sholatmu ya Rasulullah? Nah, Rasulullah jelaskan. Bukan berarti diam, sholat sir, zuhur, asar itu tidak ada maco. Rasulullah membaca. Dan membacanya dengan qomat kamit sehingga jenggotnya itu bergerak. Nah, ini nulai kemana sahabat ini? Ke arah kiblat kan? Ke arah kiblat. Gitu loh. Ya, menghadap ke arah kiblat. Kemudian dalil yang kedua, ketika kita sholat kita melihat ada apa ya? Apa namanya? Hewan fasik, fuwaisik, teruk. Habis itu apa lagi? Kalajengking, teruk kalajengking kame. Kelipan, ya, ular. Apa kata Rasulullah? Bunuh lamun berani dalam sholat itu, tidak apa-apa. Berarti dia melihat apa ke tempat sujud, baik? Tidak, tapi melihat ke arah kiblat. Yang penting ketika dia melihat itu dia tidak menyibukkan diri dengan sholatnya. Jangan kalau melihat mirek AC ini apa ya? Itulah jauh gile, gitu ya. Itulah jauh gile itu, ya. Tapi melihat sesuatu yang tidak menyibukkan kita di dalam sholat, artinya. Tapi tetap menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, pembahasan misalkan bagaimana kalau kita itu tidak mempunyai kain untuk menutup aurat. Boleh tidak kita itu gosok, tahu gosok tidak? Minjem tanpa izin, gosok namanya. Ya, menggosok. Di pondok pesantren banyak ini. Makanya kadang-kadang kain harung kawal nada ge kelak 2 hari lagi muncul beli duk lah deh beli kain sarung aku, ya. Nah ini gosok, berdosa ada? Ya berdosa, menggunakan sesuatu tanpa izin hak milik orang itu berdosa, ya. Itu nah, macam mana kalau misalkan kita menggunakan pakaian maksub yang kita gosok, yang kita ambil dari orang lain tanpa kita minta izin kepada dia, ya. Maka di sini para ulama membedakannya. Yang pertama, kalau misalkan kita tahu ketika kita menggunakan kawan kita itu ridho, tidak masalah. Paham tidak? Paham ya? Misalkan kita masuk masjid nih, sudah disediakan sarung di situ. Walaupun kita tidak dinyebut minjemkan pengurus masjid, pakailah. Karena kalaupun kita pakai dan orang itu tahu, pasti dipinjam. Gitu loh. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu kain ini entah dipinjam atau tidak, maka lebih baik jangan digunakan. Ya, maka di sini para ulama, bagaimana kalau kita menggunakan kain yang hasil gosok tadi untuk menutup aurat kita? Ya, para ulama menyebutkan
kalau tidak ada pakaian yang lainnya maka boleh digunakan. Kalau ada yang lainnya jangan dipakai. Ya. Wah itu. Untuk sholat maksudnya. Itu berarti dia itu mengamalkan sesuatu yang kurang afdol daripada yang afdol. Maka kita bahas aurat, batas aurat itu mana yang kita bahas, ya. Jadi seperti itu. Maka kalau tidak ada kain yang lainnya boleh digunakan. Tapi kalau ada kain yang lain jangan digunakan. Kalaupun digunakan sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Sampai misalkan kain boleh maleng misalkan, ya hebat nih orang maleng tapi hembayang lagi hebat berarti. Ya. Macam mana sholat dia dengan kain hasil mencuri itu sah sholat dia. Maleng itu yang berdosa. Nah itu ya. Jadi kaidahnya ya, setiap dosa yang kita lakukan bukan berarti membuat sholat kita batal. Samalah dengan orang-orang betato. Banyak orang betato nggak sholat deh. Ngapain? Ada tato. Ya, ditinggal dia sholat. Orang betato sholat sah dah, sah sholatnya. Gitu loh. Tato dia yang berdosa. Itu, ya. Jadi sholatnya tetap sah. Nah, kemudian batas aurat, ya. Batas aurat, mana batas aurat itu? Batas aurat laki-laki. Aurat laki-laki yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama adalah antara pusar dan lutut. Ini nih. Antara pusat dan lutut semuanya sepakat. Cuman pusat atau aurat dak? Nah itu dia. Pusat atau lututnya itu aurat dak kira-kira? Itu pertanyaannya. Ya. Di antara pusat dan lutut semua sepakat aurat. Lututnya itu aurat atau tidak? Pusatnya itu aurat atau tidak? Nah ini ulama khilaf di sini. Tapi yang paling afdal perkataan Imam Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan menutup pusar dan menutup lutut itu lebih afdol, keluar dari khilaf. Insyaallah kita aman baik di sini karena ada kuning yang nuai gilik tinggi ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kalau kita menggunakan kain hanya nutup sampai sini, sah tak salatnya? Sah salatnya. Ini sudah tertutup. Dan kalau kita menggunakan pakaian ihram, hati-hati. Ini banyak pakai pakaian ihram tuh kalau dibawa buntel. Pusatnya terbuka. Ya. Pusarnya terbuka. Nah, ini rawan ini. Rawan aurat itu terbuka ketika sholat. Takutnya kelak nih, macam orang India, pusat ketingok. Gitu loh. Ketika kita pakai pakaian ihram, jelas ya? Nah, jadi kalau kita menggunakan pakaian ihram itu di sini buntel itu di atas pusat. Biarlah orang nyebut bosak perut. Memang macam itu nutup aurat itu. Ya, jadi seperti itu. Batas aurat laki-laki disepakati oleh para ulama semuanya antara lutut dan juga pusar. Tapi yang paling aman, lutut dan pusarnya juga ditutup. Jangan dibuka. Kemudian pembahasan selanjutnya, apakah harus menutup ini nih, apa ini namanya? Bahu. Ya, apakah harus menutup bahu? Di sini ulama khilaf di sini. Dalam mazhab Imam Syafi'i mustahab. Tahu mustahab ya? Sunnah menutup ini nih. Apa namanya? Bahu tadi. Menutup bahu itu sunnah. Dalam mazhab Imam Ahmad wajib. Jadi yang tadi yang pakai kaos dalam sholatnya sah, berdosa menurut Imam Ahmad. Ya, menurut Imam Ahmad sholatnya sah, berdosa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Rasulullah. La yusolli ahadukum laisa ala katifihi syai'un.
Jangan kalian sholat ketika tidak menutup sesuatu di atas ininya, di atas bahunya. Berarti nak harus ada yang kita tutup di atas bahu kita ini. Gitu loh. Harus ada yang kita tutup di atas bahu kita ini. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mustahab saja. Dia sampai derajat wajib. Nah, kalau berarti yang tadi itu menggunakan mazhab Syafi'i yang tadi mustahab, tapi Imam Syafi'i tidak dia macam itu sholat. Faham ya? Jadi tidak ada riwayat Imam Syafi'i itu sholat pakai baju-baju yang yang hanya memenuhi syarat, pakai singlet, kelaknya. Ya, artinya kurang sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang pas istilahnya. Menutup aurat. Sah. Tapi tidak kena ketika tadi itu. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kena. Ya. Di Sudan itu sering macam ini. Orang-orang Afrika itu kadang-kadang main bal tuh sampai azan. Tapi hebatnya orang itu tuh azan tidak dia pulang ke asrama, ke masjid, wudu, agak berkeringat itu. Yang di sebelah dia itu hati-hati lah. Busuk tidak bau. Bau keringat dia posisi. Hati-hati. Tapi itu lebih baik daripada orang main bal kita boleh. Udah main bal maghrib kalau nongkrong boleh, ngerokok boleh, mandi harus los maghrib. Lebih baik itu boleh. Benar ya? Kalau kita banding. Tapi dah sangat beradab. Dah akan busuk-busuk gasak masuk ke masjid. Gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita nak menggunakan hukum fikih inian, lebih baik macam itu. Gitu loh. Lebih baik sholat tim main bal misalkan. Yang syar'i, macam mana? Pas azan itu sholat lah. Ambil air wudu, kalau stop main dulu. Gitu. Ya. Ambil wudu, pakai selek tadi, tidak jadi masalah, dia menutupi. Kecuali selek bulong ini nih. Terbuka berarti. Ya. Nah, itu dia. Terbuka, tidak boleh. Kalau dia terbuka, itu lebih baik daripada dia meninggalkan sholat. Gitu loh. Daripada dia meninggalkan sholat. Itu lebih baik gitu loh. Walaupun kita nyebutnya tidak beradab, itu lebih baik daripada tidak sholat gitu loh. Dan itu pasti untuk pemula. Kalau dia itu tingkat ilmu lah macam itu, tidak mungkin dia sholat seperti itu. Gitu loh. Ya kan? Nah. Agak yang rada-rada rebu itu. Nah, itu ada yang gaul-gaul. Ketingok tak dalam mah? Ketingok lah misalnya. Kalau ketingok tidak boleh. Tapi kalau tidak terlihat boleh. Ya. Kalau tidak terlihat tidak jadi masalah. Ini Ana pernah tanya kepada Syekh ini. Ana pernah bertanya kepada Syekh. Baju orang Sudan itu kan karena Sudan itu panas, jadi baju udah ditebal. Memang baju yang sangat tipis itu. Kalau dari jauh ketingok putih. Tapi kalau kita lah dekat, ketingok isi dalam. Ketingok dada dia, ketingok apa segala macam. Kemudian kadang-kadang pusar dia juga ketingok kelihatan. Ana pernah nanya dengan Syekh, macam mana hukum sholat macam ini nih? Kalau dilihat dari dekat ketingok semua, tapi kalau dari jauh tidak ketingok. Apa kata beliau? Sah sholatnya. Itu menurut guru kita sendiri ketika kita langsung bertanya dengan beliau, begitu loh. Tapi kalau misalkan ketingok tidak ada sah. Gitu loh. Terlihatnya itu misalkan dari jauh lah ketingok, terbuka itu tidak ada sah tetap. Ya, tidak sah. APG misalkan pakai hepan panjang nih, bulong nih, nak gaul-gaul tadi, tidak ada sah. Ya. Yang sering terjadi macam ini. Dia pakai baju ngepas. Nih cileng terbuka. Cileng belakang nih. Paham enggak? Itu dia. Bahasa lain itu. Ya. Kadang-kadang masak duit masuk di itu. Ya. Apa hukumnya? Batal ini. Ya. Hukumnya batal. Kalau harusnya dia tahu itu. Harusnya dia tahu. Ya, yang seperti itu batal sholatnya. Makanya kalau kita nengok orang yang macam itu, kita kasih tahu.
Atau misalkan kita itu menggunakan pakaian yang dage pakaian lainnya, yang ditakutkan terbuka. Pas kita sujud itu taraklah ke belakang nih, jangan sampai terbuka. Kalau dia sudah tertutup, baru kita menurunkan tangan. Jadi seperti itu, mengusahakan aurat kita itu jangan sampai terbuka. Ya, jadi seperti itu. Jadi aurat laki-laki tadi antara pusar dan lutut. Tapi lebih mustahab menurut Imam Ahmad, wajib menurut Imam Ahmad menutup bagian bahunya. Dalam mazhab Syafi'i mustahab, tapi ini ya. Untuk sholat usahakan kita beri yang terbaik. Kalau untuk sholat kita berikan yang terbaik, insya Allah beri yang terbaik juga untuk kita ya. Kalau untuk sholat kita beri yang ada seperlunya saja, Allah beri kita itu seperlunya juga. Itu teori ya, itu teori. Jadi gunakanlah pakaian yang terbaik kita ketika kita melakukan sholat, gitu loh. Minimal ya, dalam batas sopan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita itu hanya sopan ke atasan kita, ke orang-orang makhluk. Nah itu. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita terlihat tidak sopan, ya, hanya mengikuti yang penting sah baik. Nah itu, jadi seperti itu. Yang mana? Doa. Kalau dia terbuka tuh. Oh jelas. Kalau kita nengok hukum, kalau kita secara kitabnya ya. Apanya? Kalau di rumah yang melihat orang mahram kita tidak masalah. Ya. Kalau yang di luar ini yang nengok apa yang mau ini nengok. Itu yang enggak nengok. Itu yang bahaya. Yang berdosa itu. Ya. Jadi laki-laki macam mana kalau di luar sholat boleh tidak membuka aurat? Tetap tidak boleh. Ya. Tetap tidak boleh membuka aurat. Ya, berdosa. Ya, kalau berdosanya tetap berdosa. Jadi usahakan pakaian kita itu sampai bawah. Usahakan sampai situ. Gitu loh. Dan memudahkan kita kalaupun azan langsung sholat tidak jadi masalah. Gitu loh. Mau pakai simpak lebih kali, mau di luar pakai simpak coba nih. Ya, ini lebih kali bahaya gitu. Terus aurat perempuan, ya, aurat perempuan ini dibagi menjadi aurat perempuan di dalam sholat. Aurat perempuan ini banyak pembahasannya. Aurat perempuan di dalam sholat, aurat perempuan di depan mahramnya, aurat perempuan di depan non mahram. Banyak ini. Aurat perempuan di dalam sholat semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat perempuan di dalam sholat. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak ada hajat perempuan itu menggunakan cadar ketika sholat, makruh dia menggunakan cadar, harus dibuka. Gitu loh, ya. Dalam mazhab Syafi'i ini. Tapi kalau di luar sholat, ada orang laki misalkan, dalam mazhab Syafi'i wajib. Yang mazhab Syafi'i ya, wajib mazhab Syafi'i. Bahkan ini ya, orang laki yang tidak berjanggut, yang wajahnya itu mirip-mirip cewek, ya, yang pacak-pacak misalnya, hiang angga malam jadi anggi misalnya. Nah itu, paham maksudnya? Yang wajah itu antara dua benua pokok. Ya siang dan malam itu pacak berubah. Kata mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini menjelaskan, mereka wajib menutup wajahnya, jangan sampai kena fitnah boleh. Ya, nah itu. Ya, itu. Itu di zaman mereka ya. Apalagi di zaman kita ini yang lah betabor macam kacang goreng banyak. Astagfirullahaladzim zaman kita sekarang. Ya. Jadi seperti itu.
Ya. Kita akan merasakan pendapat para ulama kalau kita itu lah ngerasai ada sesuatu yang terjadi. Ya. Nah, cobalah di Arab kita macam itu. Di Arab itu perempuan semuanya tertutup. Gitu loh. Ketika perempuan itu semua tertutup, fitrah yang Allah berikan kepada kita itu baru kalau terasa. Kalau ada kita nengok orang laki yang kemayu macam cewek. Iya. Ku di pondok pesantren dulu sampai lah macam itu. Gitu loh. Asa ada orang laki yang kemayu pasti itu santri itu ramai. Tukang ngasih ya. Ya. Jadi macam itu. Gitu loh. Makanya perkataan ulama ini walaupun kadang-kadang tidak kita praktekkan, minimal kita harus tahu sebabnya ini sebab apa. Ya, itulah fungsi kita belajar di sini, ya. Jadi kembali tadi, aurat perempuan di dalam sholat semua kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Aurat perempuan di depan mahram itu apa artinya? Orang yang tidak boleh dinikahi. Dia hadap bak dia, dia hadap adik dia hadap anak dia hadap cucu dia. Itu. Ya. Sepupu mahram enggak? Sepupu. Enggak ada mahram. Boleh menikah dengan sepupu. Hati-hati. Ya. Kita ini boleh menikah dengan sepupu. Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Fatimah. Ya, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah itu sepupu. Ya. Rasulullah SAW itu pamannya Ali bin Abi Thalib. Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan agak peradik kami. Agak peradik tapi hukum nasabnya itu tidak kena. Ah, tengok. Kita harus perhatikan di situ. Ya. Maka aurat perempuan di depan mahram ya adalah sesuatu yang terbiasa terlihat. Maka para ulama menyebutkan dari bahu atas sampai lutut, itu yang biasa terlihat. Itu loh. Jadi jangan kelak diadep anak kita cici itu pakai sod dalam tetap tidak boleh. Cici itu. Ya. Itu tidak terbiasa terlihat. Itu tuh biasa terlihat oleh suami terbiasa lihat. Tapi kalau mbak kita, adik kita, tidak boleh. Kalau cici pun pakai sod dalam di situ, tidak boleh. Inilah masuk ke kebiasaan kita ya kan, agak jauh nih kan. Agak jauh nih. Ya. Itu aurat perempuan itu. Ya. Kalau aurat perempuan di hadapan non mahram, kita ini non mahram. Apa aurat dia? Dalam mazhab Imam Syafi'i semua, termasuk wajah. Makanya kalau kita nengok orang bercadar, mazhab Syafi'i mewajibkan cadar. Gitu loh. Ya, kita harus tahu tuh. Jangan kelak kita cuman mazhab Syafi'i di kunut, di cadar, kelak kita ngulok orang bercadar, halah nih kita. Kita milih-milih berarti mazhab Syafi'i ya. Benar kan? Nah, kalau di luar salat di depan orang yang bukan mahram, dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang lama semuanya. Kecuali hikok mate, bayang kok ketingok. Tapi pendapat yang lain ada ulama yang memperbolehkan untuk membuka wajahnya selama wajah itu tidak menjadi fitnah. Nah, sekarang takaran fitnah itu macam mana? Nah, ini dia. Gitu ya. Takaran fitnah itu bagaimana? Tengok fitnah perempuan sekarang itu. Ya dah. Wah, biar dia berkerudung, tetap ada fitnah. Ya, udah dia baca. APG kalau perempuan itulah sering berdua dengan laki-laki. Ya. Kita akan tahu kasus ini ketika coba kita haji kelak. Amin ya. Dah ikut benar amin. Kita haji kelak, kita tengok. Ada petugas-petugas itu 3 bulan. Tugas itu kan 2 bulan. Jauh dari bini ya.
Kalau ketemu kan orang petugas-petugas yang lain yang non mahram itu, bula-ulo awal bula-ulo kelak kena lah itu di situ ini ya penyakitnya. Ya, itu fitnah namanya. Gitu loh. Nah, fitnah ini yang harus kita jaga. Ya, fitnah ini yang harus kita jaga. Makanya para ulama menyebutkan kalau wajah perempuan itu fitnah, maka dia harus ditutup. Tapi kalau aman dari fitnah, diperbolehkan untuk dibuka wajah baik dengan telapak tangannya. Mungkin ya. Mungkin ya pakai cadar baik gara-gara corona. Tapi tetap lagi ada yang di pinggir-pinggir jalan yang mudhakit mate kadang-kadang. Ya. Itu mudhakit mate itu. Jangan itulah ya. Atas ditutup, bawah biasa. Ini yang buat kacau ini. Jadi itu ya aurat perempuan di depan yang bukan mahramnya. Jadi ketika kita sudah membahas masalah aurat, diusahakan untuk ditutup. Yang belum terbiasa dibiasakan, ya, dibiasakan. Kemudian macam mana kalau kita dak depacak menutup aurat? Paham tak saudaraku? Macam mana kalau kita tidak bisa menutup aurat, sedangkan kewajiban sholat itu masih melekat pada diri kita? Ya, kewajiban sholat itu masih melekat pada diri kita. Macam mana? Ya sudah, sholat dalam keadaan kita itu membuka aurat. Dan ini para ulama menyebutkan sah, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Gitu loh. Salah satu contohnya, misalnya ya, posisi kita di kebon, jauh kebon kita, lupa ngisi sarung, misal baik, kita lupa ngisi sarung di tas kita itu, ya, kemudian kita ingin melakukan sholat, ya, nang ambil daun kelapa haro, nutup tadi, ya, ataupun daun-daun yang pacak untuk ditutup, tidak mungkin macam orang ini oke, orang belana oke, ya. Jadi macam mana ya kira-kira? Kalau menutup pakai baju tetap terbuka, gitu ya. Nak pulang jauh, waktu sholat lah kena bis. Apa kata para ulama? Ya sudah, berwudu, hadap kiblat, sholatlah dengan itu, dengan celana yang ada dinempel di badan kita itu. Ya. Bahkan mereka membahas sholatnya orang yang bertelanjang. Bagaimana sholatnya? Nah itu dia, dibahas oleh mereka. Ngapain? Karena ada kadang-kadang suatu keadaan kita itu tidak bisa menutup aurat. Gitu loh. Saking pentingnya sholat itu dibahas bab ini. Gitu loh. Jadi daripada meninggalkan sholat, jangan kelak tidak ada harung. Oh tetap kena kita. Kita tetap kena. Sakit tetap kena kita. Ya, karena hukum sudah membahas. Gitu loh. Dan para ulama sudah menyebutkan bolehnya sholat dengan membuka aurat kalau uzur benar-benar syar'i. Ya. Kalau uzurnya itu benar-benar syar'i. Kalau tidak ada syar'i, oh tidak boleh. Ya. Kalau tidak ada syar'i tidak boleh. Jadi seperti itu. Ini tentang pembahasan menutup aurat. Terus syarat setelahnya adalah wukuf, berdiri di tempat yang bersih. Ya, berdiri di tempat yang bersih, same tadi. Ya, tempat yang digunakan itu harus bersih. Maka kalau tempat-tempat yang ada najis tidak boleh kita gunakan untuk sholat. Ya, tempat-tempat yang ada najisnya tidak boleh kita gunakan untuk sholat. Itu loh. Tapi selama tempat itu bersih, walaupun tidak ada karpetnya, walaupun di atas tanah, boleh digunakan untuk sholat. Ya, orang misalkan di laut nyungkur udang misalkan, jangan sholat di dalam air, kalau sujud di atas air itu tidak boleh macam itu. Tapi dia harus pergi ke pasir, ya, nah sholatlah di situ, di pasir itu. Jangan sampai kelak tidak ada sempat sholat hanya untuk nyari rezeki tadi. Sholat di atas pasir itu tidak jadi masalah. Itu.
Ya. Atau misalkan ada batu, ada kawan bercerita, kawan ini baru belajar sholat uge, ya, sempat dia hilang Al-Fatihah dari kepala ya. Bayanglah, kalau Al-Fatihah lah hilang, macam mana? Berarti lalame dia tidak ada sembahyang, benar kan? Kalau Al-Fatihah itu sudah hilang di kepala dia, lalame berarti dia ada sembahyang. Nah sekarang dia baru belajar sholat lagi. Ketika dia baru belajar sholat, mulek Al-Fatihah itu. Alhamdulillah kita sekarang lah hafal Al-Fatihah. Cuman kata dia penyakit, aku di laut aku tidak baca sholat subuh. Mentengah di laut, berarti lo ada ilmu. Ya. Macam mana sholat subuh di laut? Sudah sholat lah. Mendak tahu berdiri, kira-kira oleng kapalnya duduk. Benar kan? Misalkan kapal itu pas misalkan, dia sedang mencari nafkah untuk istrinya. Ketika dia berdiri oleng kapalnya, sholat, duduk, tutup auratnya, ambil wudhu, gitu. Kalau mampu berdiri sholat di atas kapal, berdiri. Kalau tidak mampu untuk berdiri, duduk. Nah ini ilmu fikihnya. Ya, selama tempat itu bersih, maka tempat itu boleh digunakan untuk sholat. Ya, seperti itu. Latak yang BTI, engkau tidak sholat, latak itu boleh tidak? Taruhlah misalkan tidak ada pondok di situ, misalkan tidak ada pondok untuk apa namanya, untuk berteduh itu tidak ada, misalkan latak di situ, misalkan azan asar, ya boleh dia sholat di tanah kuning itu, boleh. Najis tidak tanah kuning itu? Tidak ada najis, ya. Jadi kaidahnya kotor belum tentu najis. Kalau najis sudah pasti kotor. Ya, itu kaidahnya. Ini seperti itu. Terus al-ilmu bidukhulil waqt, tahu dengan waktu masuk sholat. Ya, tahu dengan waktu masuk sholat. Jangan sholat kalau waktu belum ada masuk. Ya. Kalau waktu sholatnya belum masuk, jangan sholat. Tapi kalau sudah masuk, tidak masalah. Macam mana kalau salah? Gelap hari misalkan, jam tidak mui, nerawang nih, macam lasar, ya nerawang. Karena gelap tadi tidak ketinggalan apa lah. Setelah melakukan sholat asar, kedengar orang azan. Ya. Azan itu kan berarti baru masuk waktu sholat kan? Apakah kita itulah gugur sholat asar? Gugur tak? Tak ada gugur, harus ngulang. Harus ngulang. Berarti kita tadi itu sholat sebelum waktunya. Ya. Sholat sebelum waktunya sah tak? Tak ada sah. Tidak sah. Dia harus masuk waktu sholat baru dia melakukan sholat. Dan waktu-waktu sholat sudah kita bahas kemarin ya. Terus menghadap ke arah kiblat. Ini juga syarat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Ketika kita harus menghadap ke arah kiblat, maka yang harus dilakukan adalah menentukan arah kiblat. Gitu loh. Menentukan arah kiblat. Dan kalau kita di sini biasanya menentukan arah kiblat tuh ngikut kemana materi tenggelam kan? Nah, itulah arah kiblatnya. Kalau malam susah menentukan arah kiblat. Macam mana kalau misalkan GPS mati menentukan arah kiblat untuk melakukan sholat isya? Ijtihad toh. Jangan basing-basing, ijtihad toh kayak menentukan arah, kayak ke sini, harus ada ini, harus ada feeling apa namanya? Feeling arahnya kayaknya ke sini gitu loh. Jangan basing-basing, basing-basing lah ke sini yang ke situ, ke sini, enggak. Jadi harus berijtihad dulu. Ke sini arahnya bismillah ya Allah aku sholat mengarah ke arah ini. Ini aku yakin kiblat. Harus ijtihad dulu. Kalau salah, lah enggak tahu ngapain lah barang enggak tahu posisi di mana.
Tapi jangan dari awal menentukan basing kemana, namanya kita tahu. Wah itu beda boleh ya, beda kan? Yang awal dengan yang kedua beda kan? Kalau yang awal ini tadi basing, kalau yang kedua ini menentukan dulu, menentukan arah. Bismillah semoga ke sini, gitu loh. Nah itu kalau memang tidak tahu. Kalau kita sama-sama laki misalkan, boleh tidak kita itu membuka aurat sesama laki-laki? Allahu alam ya, Allahu alam. Rasulullah SAW itu pernah menegur seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang membuka auratnya di depan laki-laki yang buta. Kemudian Rasulullah SAW menegur perempuan itu, kenapa kalian membuka aurat kalian? Dijawab perempuan tadi, sesungguhnya laki-laki itu buta ya Rasulullah. Rasulullah jawab, ikaknya buta ya dak? Ika orang dua ini. Paham tak maksudnya? Artinya mereka berdua pun saling melihat aurat mereka, ditegur Rasulullah SAW. Afdolnya keluar dari khilaf, lebih baik ditutup. Cari hawa yang agak panjang ke sini nih, itu lebih afdol. Tapi ada hadis yang menyebutkan bahwa Utsman, ya, Rasulullah SAW itu malu dengan Utsman bin Affan. Maka pernah Rasulullah SAW terbuka ini lutut Rasulullah terbuka. Kemudian Utsman datang dan Rasulullah menutup lututnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, aku malu dengan Utsman seperti halnya malaikat malu dengan Utsman bin Affan karena kerendahan hatinya dia. Jadi Rasulullah SAW juga pernah terbuka ini ya. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan kolor yang lah menutup bawah, terbuka hadikat-hadikat, insya Allah tidak masalah. Tapi jangan pakai yang langsung di sini nih, yang kolor main bal yang di atas itu. Ya, kolor main bal itu kan di sini, putih ketingok baik. Nah ini, ya, jadi usahakan di sini. Kalau dia terbuka sedikit, Allahu a'lam tidak jadi masalah. Ya, jadi seperti itu. Jadi menentukan arah kiblat. Macam mana? Pembahasan ya. Kalau kita salah menentukan arah kiblat dan di pertengahan sholat ada yang menegur kita, ya sudah muter baik, sholatnya dilanjutkan, gitu loh. Ya, sholatnya dilanjutkan. Makanya kita sering mendengarkan Masjid Qiblatain, benar kan? Di Madinah, Masjid Qiblatain. Ngapain disebut Masjid Qiblatain? Karena ketika sholat, awal sholat mengarah ke Baitul Maqdis, di pertengahan sholat ada orang berteriak di luar itu, Hawwilal qiblah, ya, kiblatlah dipindah, ya. Jadi ketika itu orang-orang mendengarkan kiblat sudah dipindahkan, muter, ya. Ketika sholat orang itu muter, tidak membatalkan sholat, ya. Jadi macam itu, tidak jadi masalah memutar arah ketika kita dalam sholat untuk menentukan kiblat tadi, ya. Bagaimana kalau orang itu salah dalam menentukan arah kiblat? Setelah sholat ada yang ngasih tahu, kata di mayang halah kiblat, gitu ya. Nah di sini dalam mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Sebagian mazhab perkataan yang lama, riwayat Imam Ahmad, mazhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutnya tidak ngulang sholat, tidak perlu diulang sholat, ya, tidak perlu diulang sholatnya. Tapi dalam pendapat yang baru menyebutkan lebih baik diulang sholat karena hilang syarat menghadap arah kiblat tadi hilang. Nah itu dia. Terus bagaimana kalau kita mengharap ke arah kiblat tapi arah hiket mincong, gitu ya? Arah hiket mincong. Macam mana? Para ulama menyebutkan kalau arahnya sudah ke arah kiblat, mincong hiket baik, salatnya tetap sah. Gitu. Salatnya tetap sah. Ya. Macam kita sekarang. Macam di Masjid Padang kan, kalau Al-Munawwar lurus
Kalau Masjid Al Ihsan tuh agak ini dikit ini ya. Men kita ukur jarak ini ya. Kalau kita tarik garis lurus, tidak deh lurus acung. Kalau kita tarik garis lurus, cuman secara garis besar arah ke hane baik, ngacung. Gitu ya. Arahnya ke hane baik. Sah dah salatnya, dua-dua masjid ini sah salatnya. Yang tidak sah itu muter ke hane. Ah, ini baru nih masalah. Kalau ngacung itulah ke hane. Nah, itulah beda. Ya. Jadi arah kiblat ketika dia sedikit saja meloncengnya tidak jadi masalah. Terus laiso lu. Laiso ya. Sampai sini ya. Kelak makin panjang ini. Ada pertanyaan enggak? Sampai sini. Habis ya? Nanya yang di tarbiyah kita tuh. Kan awalnya kita mau coba yang sih. Nah, lepas setelah hari kawan datang, diukur ini kan. Nak ngubah masjid dari budaya. Jadi ketua apa namanya kan. Walaupun benar apa kan, lurus baik lah pentingnya. Enggak usah dibilang kan dekat apa. Enggak masalah. Enggak ada jadi masalah. Ya enggak masalah. Enggak ada jadi masalah. Habis ada ya yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.